Kenapa kontrol pakan itu sangat penting? Karena 60% dari budidaya udang itu 60% biaya itu ada di pakan. Begitu pakannya itu jebol atau melebihi dari yang kita rencanakan, maka biayanya akan membengkak. Begitu biaya membengkak, walaupun kita dapat hasil berapapun, tapi biayanya juga besar, tentu keuntungannya akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada di tambak yang dikelola oleh Flux Ring. Salah satunya adalah tambak yang ada di lokasi Probolinggo ini. Ini luasannya sekitar 1,2 hektar, tidak terlalu lebar, tapi kita bisa membuat 6 kolam dengan kolam bulat diameter 30. Kenapa kita milih kolam bulat? Karena kolam bulat ini begitu efisien, mulai dari penggunaan energi listriknya. Salah satu alasannya itu. Yang kedua adalah kontrol untuk air dan kontrol untuk kesehatan udang itu lebih mudah dibanding dengan kolam kotak, karena untuk menyentral kotoran supaya sampai di tengah kolam itu agak sulit kalau kolam kotak. Nah, pinggirnya arahnya kemana? Makanya kita pilih kolam bulat atau kolam bulat dengan diameter maksimal itu 30 meter. Diameternya 30 meter, luasannya sekitar 706 meter kubik dengan ketinggian air 1,2. Ini kita mulai dari masa pandemi. Memang waktu itu udang lagi bagus-bagusnya ya, di ada pandemi itu. Jadi kita mulai masa pandemi sampai saat ini sudah masuk ke siklus ke-8. Alhamdulillah kita memiliki hasil yang maksimal, walaupun memang ada harga yang kadang turun, tetapi kita masih bisa memetik hasil dari budidaya ini. Jadi untuk saat ini kita memiliki 6 kolam. Dengan 6 kolam itu kita tebar kepadatannya itu saat ini di siklus 8, karena musimnya agak dingin ya. Musim agak dingin itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan udang. Kita kurangi kepadatannya sekitar 200 ekor per meter persegi. Jadi ada 200 ekor dalam 1 meter persegi luasan kolamnya. Dengan begitu kita harapkan udang ini pada DOC yang ke-60, DOC itu artinya 60 hari. DOC itu artinya umur. Pada waktu DOC yang ke-60 kita sudah bisa panen parsial yang pertama. Harapannya nanti setelah panen parsial pertama biasanya kita ambil kisarannya 15% dari total populasi yang kita miliki. Nanti kita akan hitung, kita ambil sampelnya berapa size kita ambil 15%-nya berarti berapa kintal masing-masing orang. Itu kegiatannya. Jadi kalau kegiatan panen itu bisa parsial pertama, ada parsial kedua, bisa juga lihat kepadatannya sampai ketiga, baru yang keempat kita akan panen total. Untuk pakan kita memang belum menggunakan mesin pelempar pakan, kita pakai manual. Tujuannya kita bisa memberdayakan warga sekitar supaya bisa menikmati pekerjaan yang ada di kolam. Itu berpengaruh secara sosial kepada warga sekitar. Artinya mereka mendapat kemanfaatan dari tambak udang yang kita buat. Selanjutnya mereka akan mendapatkan penghasilan. Mereka juga akan menjaga lingkungan sekitar supaya tambak udang ini sukses. Artinya misalnya tidak akan ada pencurian, pengerusakan, ataupun ada yang biasanya ngeracun atau gangguan-gangguan yang lain. Mereka akan ikut menjaga karena mereka merasa menikmati hasil dari adanya tambak udang di lokasi mereka. Itu alasan kita tidak menggunakan pelempar pakan. Untuk kontrol pakan memang kita adakan setiap tambak itu punya SOP sendiri-sendiri dan nggak sama memang antar satu tambak dengan tambak yang lain. Kita menggunakan blind breeding itu sampai DOC 30. Setelah DOC 30 baru kita kontrol pakan melalui acuh. Kita angkat, kita lihat setiap 1 jam atau 1,5 jam bagaimana jumlah pakannya habis atau tidak. Kalau habis nanti kita akan tambah, kalau nggak habis kita akan tetapkan ataupun akan kita kurangi. Gunanya ini adalah untuk mengontrol pakan yang kita berikan kepada udang. Kenapa kontrol pakan itu sangat penting? Karena 60% dari
budidaya udang, itu 60% biaya itu ada di pakan. Begitu pakannya itu jebol atau melebihi dari yang kita rencanakan, maka biayanya akan membengkak. Begitu biaya membengkak, walaupun kita dapat hasil berapapun, tapi biayanya juga besar, tentu keuntungannya akan menurun. Jadi penting sekali ada orang ahli yang memang kita punya konsultan yang di atas, beliaunya sudah berpengalaman sekitar 30 tahun, tetapi beliau juga punya asisten di sini yang harus tinggal di dalam tambak. Dia yang ngecek pakan, udang, air setiap minimal 1,5 jam. Dia harus mengecek keadaan itu dan membuat laporan kepada manajemen. Itu. Jadi mungkin sementara itu ditambah Flukstream ini kita beri nama Flukstream karena memang airnya ngalir terus di kita, punya sistem yang berbeda untuk penghematan energi. Kira-kira gitu mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.